Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik dan syukur Tuhan, pada minggu pagi hari Bapa, kami boleh berkumpul bersama-sama di rumah-Mu, kami boleh menyembah Engkau bersama-sama. Ini semua anugerah-Mu, kasih-Mu Tuhan kepada kami anak-anak-Mu Tuhan. Dan seandainya Tuhan, kami mendengarkan kebenaran firman-Mu, jamah telinga kami, jamah hati kami ya Bapa, sehingga kami sungguh menangkap firman-Mu, percakapan firman-Mu, dan kami mengalami kuasa firman-Mu Bapa. Kami mematahkan, menghancurkan setiap roh yang tidak berasal dari Allah, yang coba mengganggu, menghambat, mencuri setiap benih firman Tuhan yang ditaburkan tempat ini. Kami ikat dalam roh, kami patahkan, hancurkan kuasanya, kami buang neraka dalam nama Yesus. Tuhan memberkati benih firman-Mu, boleh jatuh di tanah yang baik, sehingga tumbuh dengan suburnya, menghasilkan buah-buah yang menyenangkan hati-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Kita yang percaya dan siap menerima berkat Tuhan katakan, amin. Shalom, silakan duduk di panggilan Tuhan. Selamat pagi, selamat hari Minggu, senang boleh berjumpa lagi bersama Bapak Ibu Tuhan di tempat ini. Mari saya mengajak kita untuk membuka firman Tuhan dalam Kejadian, kitab Kejadian pasal 2, ayatnya yang ke-18 sampai ayatnya ke-25. Dalam kitab Kejadian pasal 2, ayat 18 sampai ayatnya yang ke-25. Baik, jika sudah mendapatkannya, mari saya mengundang kita untuk berdiri sebentar. Kita angkat Alkitab kita, katakan sudah saya percaya bahwa Alkitab ini adalah firman Allah. Ketika saya membacanya, ketika saya mendengarkannya, saya percaya, saya taati, saya lakukan, maka hidup saya pasti diberkati Tuhan Yesus sekarang ini juga. Amin. Siang untuk kembali jemaat Tuhan, kita akan baca berganti-gantian. Saya akan membaca ayat genap, ayat 18, dan Bapak Ibu saudara-saudari Tuhan akan membaca ayat 19, ayat ganjil, dan kita berganti-gantian sampai ayat 25. Saya membaca lebih dahulu. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, dan kepada segala binatang hutan, tetapi baginya sendiri ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Katakan amin. Kita bersyukur kita boleh masuk di awal bulan, di bulan Juli ya, minggu pertama. Kita bersyukur kita boleh masuk di bulan keluarga, ya lebih banyak kita bahas tentang keluarga ya, karena Tuhan suka memberkati ya keluarga dan rumah tangga. Dari sejak awal mulanya ya, gimana manusia pertama itu diberkati oleh Tuhan, karena Tuhan berfirman dalam 18 itu ya, Tuhan Allah berfirman tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja ya. Jadi Tuhan sangat memperhatikan kehidupan manusia yang telah diciptakannya itu ya, bahwa Tuhan mengatakan tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja ya. Jadi Tuhan mau Anda menikah ya. Jadi itulah kita manusia diciptakan Allah itu ya, pada waktunya sudah tiba, kita sudah dewasa ya, ada waktunya untuk menikah ya, maka jangan takut ya, karena Tuhan mau Anda menikah ya.
Jadi kalau kita baca dari Kejadian 1 ya, kita lihat semua ciptaan Allah itu baik, 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 baik ya, baik laut, bumi, cakrawala, bintang-binatang, apapun yang diciptakan Tuhan itu semuanya baik. Tetapi hanya di ayat 18 ini ya, Tuhan Allah berfirman tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Ya, jadi Tuhan melihatnya tidak baik ya. Jadi kita harus ya hidup dalam perintah Tuhan. Ayat seterusnya, aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Ya. Dan di sini ternyata bahwa Tuhan yang akan menjadikan penolong yang sepadan dengan dia. Berarti Tuhan yang akan membawa pasangan hidup kepada kita yang masih single. Ya, Tuhan yang akan membawanya. Di sini mengatakan sepadan. Ya, sepadan itu berarti pastilah seiman, ya kan? Pastilah seiman, ya. Jadi ada lagu mengatakan, jangan jual Yesus karena uang. Jangan jual Yesus karena cinta, ya. Jangan jual Yesus karena harta, ya. Jadi pasangan yang Tuhan berikan kepada kita itu, ya, pastilah seiman. Pastilah, ya, orang yang hidup takut akan Tuhan, orang yang hidup di dalam mengasihi Tuhan. Dalam pernikahan bagi Tuhan, ya, sebelum pria atau wanita masuk dalam pernikahan itu, ya, mereka itu sebenarnya sejajar, ya, sejajar sama rata. Tetapi sudah masuk dalam pernikahan itu, ya, itu ada perbedaan sedikit, ya. Karena apa? Maka laki-laki itu ya akan menjadi kepala, ya. Dan perempuan, kata firman Tuhan itu harus tunduk kepada suaminya. Di sini saya membahas ya bahwa saya mendapat di dalam firman Tuhan itu ya sebagai seorang pria atau seorang bapak-bapak itu ya bahwa kita dijadikan kepala oleh Tuhan itu bukanlah seperti di perusahaan ya, bukanlah seperti organisasi-organisasi. Karena apa? Kalau kita melihat di sebuah perusahaan atau di organisasi-organisasi itu ya, yang kepala itu dia hanya datang untuk melihat. Dia akan memarahi, ya dia akan mengatur ini, mengatur itu. Sehingga apa? Dia main perintah saja. Tetapi kepala di dalam rumah tangga itu, ya kepala di dalam Tuhan itu, kita harus belajar daripada Tuhan kita, Yesus Kristus. Kita melihat dalam Efesus pasal 5, Efesus pasal 5 ayat 24 dan 25, saya akan baca untuk kita semuanya. Karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian juga lah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Dan di sini kita melihat firman Tuhan mengatakan, karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Jemaat kenapa bisa tunduk kepada Kristus? Ya, karena jemaat melihat pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib itu. Begitu besar pengorbanan Tuhan Yesus di atas salib itu untuk manusia. Sehingga jemaat itu mau tunduk kepada Kristus. Ya. Dan firman Tuhan mengatakan bahwa dalam gereja, dalam jemaat, bahwa Kristus adalah kepala. Dan gimana istri di dalam Tuhan harus tunduk kepada suami, karena suami adalah kepala. Dan kalau kita sudah ditetapkan menjadi kepala dalam rumah tangga, jangan berharap kalau kita kerjanya itu ya tidak mau berkorban untuk istri kita, tidak mau berkorban untuk rumah tangga kita, tidak mau berkorban untuk keluarga kita.
jangan berharap istri akan tunduk kepada kita. Yang ada terjadi hanyalah istri kita akan tertekan. Istri kita menolong kita tidak dengan apa? Dengan hati yang sungguh-sungguh. Mau taat kepada kita. Tetapi kalau kita mengikuti teladan Yesus Kristus, kita mau berkorban untuk istri kita, kita mau berkorban untuk keluarga kita, maka percayalah, istri kita akan dengan rela hati, dia tunduk kepada suaminya. Ya. Jadi sebagai kepala itu, dalam rumah tangga, sebagai suami, sebagai kaum bapak-bapak, yaitu kita harus lebih banyak berkorban. Ya, tinggalkan semua ego. Ya, kalau dulu kepercayaan saya itu, ya, kalau suami istri sering berantem itu biasanya sionya, ya, misalnya sio harimau satu. Ya, sio kelinci satu, sering berantem suami istri. Habis itu datanglah kepada orang pintar, tanya, wah ini sionya nggak cocok ini. Ya, makanya sering berantem, sering gaduh katanya seperti itu. Ya. Manusia adalah ciptaan Allah yang tertinggi. Amin. Dari segala binatang-binatang. Jadi enggak, ya, bukan sio itu, bukan binatang itu menguasai hati kita dan rumah tangga kita. Tetapi yang membuat rumah tangga kita sering berantem, membuat rumah tangga kita tidak bahagia, karena ada hati kita keras. Hati kita ego. Mau kemauan kita sendiri saja. Ya, kita sebagai kepala, suka-suka kita mau lakukan apa. Rupanya istri tunduk kepada kita. Itu tidak akan jadi bagi Tuhan. Istri bisa tunduk kepada kita ketika dia melihat bahwa ada pengorbanan daripada kita. Ada kasih Kristus dalam hati kita, membuat istri itu akan menolong kita dengan hati yang rela. Jangan sakiti hati istri kita. Ketika hati istri kita disakiti, itu sulit sekali dipulihkan. Karena perempuan pakai perasaan. Kalau hatinya sudah dilukai, maka percayalah, yang sengsara adalah kita sendiri sebagai kaum bapak-bapak atau sebagai kepala rumah tangga. Ya, karena apa? Ya banyak sekali dalam konseling dan pelayanan, ya, melalui bapak-bapak mengatakan, ya, istrinya tidak lagi mau melayaninya lagi. Ya, bahkan istrinya minta cerai. Karena apa? Ya, karena hatinya sudah terluka katanya. Ya, hati sudah terluka, dia bilang. Ya, dekat saja sama suaminya, si istri bilang, badan saya seperti ada duri yang menusuk katanya. Ya, jadi peringatan bagi kaum bapak-bapak, mari kita hidup mengandalkan Tuhan. Mari kita hidup, ya, mengikuti apa yang sudah Tuhan pesankan, apa yang sudah Tuhan firmankan, bahwa kita menjadi kepala dalam rumah tangga, dan kita menjadi imam, membawa istri, membawa anak-anak kita datang kepada Tuhan. Dan tadi ayat 25 mengatakan, hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Ya. Jadi manusia pertama itu jatuh ke dalam dosa. Dalam Kejadian pasal 3, manusia jatuh ke dalam dosa karena tidak taat kepada perintah Tuhan. Saya akan bacakan untuk kita dalam sebelum Kejadian pasal 3, dan pasal 2 dulu, ayat 16. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati.
Pasal 3 ayat 1, adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Lalu seorang perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Tetapi tentang pohon, tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan atau raba buahnya itu, nanti kamu mati. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-sekali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, maka matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya, lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian, lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Ya, jadi Tuhan sudah perintah bahwa buah pohon pengetahuan yang baik dan jahat itu jangan kamu makan. Ketika kamu makan, sekali kamu mati. Ya, tetapi kita melihat, ya, iblis tidak tinggal diam. Yang iblis paling suka serang itu adalah dalam hubungan suami istri, dalam hubungan rumah tangga. Karena kita kalau baca tadi firman Tuhan itu bahwa ular itu, ya, si iblis itu menggoda Hawa, ya, perempuan itu, sehingga apa? Dia melihatnya dan dia mendengarkannya, sehingga apa? Itu dia tertarik dalam hatinya. Jadi sebagai rumah tangga yang diberkati Tuhan, ya, kita harus dengarkan suara Tuhan, kita harus dengarkan perintah Tuhan, ya. Hubungan antara suami dan istri itu, ingat, di atasnya itu ada Tuhan. Ya, di atas kita ada Tuhan. Dalam Pemazmur pasal 23 mengatakan, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ya. Jadi dalam hubungan rumah tangga itu harus ada gembala agung itu, yaitu Tuhan kita, Yesus Kristus. Ya, Dia yang mengatur rumah tangga kita, Dia yang mengamankan rumah tangga kita, Dia yang menjaga rumah tangga kita. Oleh sebab itu hati kita, pikiran kita itu harus fokus kepada Tuhan. Harus fokus kepada firman Tuhan. Karena firman Tuhan mengatakan dalam Amsal pasal 4 ayat 23, Amsal 4 ayat 23, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Ya, firman Tuhan mengatakan kepada kita, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Ya, kita harus menjaga hati kita, ya, supaya tidak tergoda oleh iblis. Ya, karena iblis sedang memasang jerat untuk supaya apa? Kita tergoda, untuk supaya kita tidak lagi mendengarkan suara Tuhan, untuk supaya kita tidak lagi taat kepada firman Tuhan. Oleh sebab itu, kita harus menjaga hati kita. Ya, ketika hati kita jaga dengan segala kewaspadaan, maka di situ akan terpancar kehidupan. Ya, jadi rumah tangga yang bahagia, rumah tangga yang baik itu adalah kita harus menjaga hati kita supaya ada kehidupan dalam rumah tangga kita, ada keharmonisan dalam rumah tangga kita. Ya. Dulu sebelum saya waktu saya masih remaja itu, ya, masih di percayaan lama saya itu, ya, kami kalau pergi tempat ibadah, ya, atau tempat kelenteng itu, dulu kami hanya ingin ke tempat ibadah itu mencari, ya, saya ya pasti cari cewek, ya. Ya, ke tempat ibadah itu mencari calon pasangan, ya. Lihat seperti itu, ya. Tetapi enggak mendapatkannya, ya. Tetapi dengan cara Tuhan, ya, saya mendapatkannya seperti itu, ya. Jadi kita bisa jatuh cinta, ya. Kita bisa jatuh cinta, tetapi
apa? Yaitu cinta yang harus dibangun di dalam Tuhan. Ya, karena firman Tuhan mengatakan bahwa Tuhan yang mengatakan tidak baik kalau manusia seorang diri. Jadi Tuhan yang akan membawakan kita pasangan hidup yang sepadan, yaitu yang seiman, ya, yang seiman yang hidup di dalam Tuhan. Jadi manusia pertama itu dirusak oleh dosa. Kita terus baca lagi dalam ayat Kejadian pasal 2 ayat 21. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Lalu berkata manusia itu, inilah dia tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan sebab ia diambil dari laki-laki. Ya. Kita melihat bahwa Tuhan mengambil tulang rusuk daripada manusia itu untuk diciptakan, dijadikan seorang perempuan. Ya, Tuhan tidak ambil dari kepala, ya Tuhan tidak ambil dari kaki, di bawah, tetapi Tuhan ambil di rusuk, ya di tengah. Berarti sebagai suami istri hidupnya itu ya sama di hadapan Tuhan. Ya, kita harus ada namanya kerjasama dalam hubungan rumah tangga itu, ya harus kerjasama. Rumah tangga kami sudah 20 tahun lebih, ya 23 tahun kalau nggak salah. 23 tahun, ya. Jadi banyak hal yang kami lewati dari belum punya anak sampai punya anak, ya, sampai anak remaja, ya, banyak sekali mengalami proses-proses demi proses, ya. Jadi di sini kita belajar bahwa nggak gampang, ya, dalam hubungan rumah tangga itu nggak gampang, karena memang Tuhan memberkati kita, tetapi kita juga yang harus menjaga, membangun, ya. Jadi kita harus membangun rumah tangga itu, ya. Yang terpenting adalah pondasinya. Kita melihat sebuah rumah, kalau rumah itu dibangun, yang terpenting yaitu pondasinya dulu. Kalau pondasinya tidak benar dibuatnya itu, ya, maka kemudian hari rumah itu dibangun, ya, disusun, batanya, semennya, semuanya disusun, dibangun, dan kemudian hari kita melihat, ya, ada rumah yang retak, ada rumah yang pecah, bahkan ada rumah yang roboh. Karena apa? Karena pondasinya tidak kuat. Jadi dalam rumah tangga ini kita harus benar-benar, ya, menempatkan Tuhan sebagai pondasi kita. Karena Tuhan yang membangun rumah tangga kita, karena Tuhan yang membentuk manusia itu, perempuan itu dari tulang rusuk perempuan itu, maka percayalah bahwa rumah tangga kita pasti diberkati oleh Tuhan, ya. Jangan jauh daripada Tuhan, tapi taat pada Tuhan. Ayat 24, sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Ya, dalam hubungan rumah tangga itu, di sini firman Tuhan mengajarkan kita, sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Ya, jadi dalam hubungan membangun rumah tangga itu sebaiknya kita tidak tinggal lagi satu rumah, ya, bersama dengan orang tua kita, ya, karena kita sudah punya istri, kita sudah punya anak, dan kita harus, ya, mencari tempat tinggal sendiri, harus pisahkan diri kita daripada orang tua kita, ya. Di sini, ya, kita berpisah dengan orang tua kita bukan berarti kita
tidak lagi suka berorang tua kita atau kita benci orang tua kita, tapi kita memisahkan diri supaya apa? Ya, tidak terjadi kesalahpahaman dalam hubungan rumah tangga. Ya, jadi namanya kalau bercampur itu ya kurang baik. Dulu sempat kami tinggal bersama dengan orang tua kami. Waktu kami married, waktu kami nikah bersama istri, kami sempat beberapa tahun tinggal bersama dengan orang tua. Ya. Memang tidak terjadi pertengkaran, ya percecokan antara keluarga kami dan orang tua kami atau kakak-kakak kami atau kakak-kakak kami atau abang saya, ya tidak terjadi. Karena saya seperti ini cara saya. Kalau istri menyampaikan kepada saya tentang kakak saya atau tentang abang saya mengatakan, tosa hirau saya bilang. Ya. Saya bilang tosa hirau, saya bilang seperti itu. Ya. Jadi biasanya yang sering terjadi ketika pertengkaran ya dalam satu keluarga itu karena apa? Kita sering meladeni, kita sering menanggapi apa masukan daripada istri atau daripada suami tentang ya keluarga seperti itu. Ya, jadi saya selalu berpikir yang positif. Saya selalu berkata, jangan pikirkan, ya jangan hirau. Saya bilang seperti itu. Dan puji Tuhan, beberapa tahun kami tinggal bersama dengan keluarga orang tua kami. Ya hubungan kami baik. Ya, tidak ada terjadi pertengkaran atau apa. Bahkan orang tua saya, ibu saya, ibu kandung saya, sangat mengasihi istri saya. Ya, dia sangat mengasihi. Bahkan sekarang sudah hidup dalam Tuhan itu lebih lagi, ya orang tua saya mengasihi istri saya. Dan ketika dia mengalami sesuatu nggak enak badan, mengalami sakit perut mungkin, ya dia akan telepon. Dia bukan telepon anaknya ini, ya seorang hamba Tuhan, tetapi dia menelepon menantunya, minta menantunya ini mendoakannya, seperti itu. Ya, jadi itu yang harus kita jaga. Ya, kalau kita sudah berumah tangga, maka kita harus ya berusaha untuk tinggal sendiri dengan keluarga kita, jangan lagi gabung seperti itu. Ya, karena kemarin saya baru pulang dari Pinang kemarin, ulang tahun orang ibu saya. Ada satu keluarga yang baru masuk Kristen tidak lama, orang Tionghoa, orang Cina, baru masuk Kristen tidak lama, dan mama saya bilang itu anak itu sudah mau cerai sama istrinya, katanya seperti itu. Ya, karena laki-laki itu punya orang tua katanya nggak suka sama istrinya. Jadi orang tua laki-laki itu juga setuju katanya supaya anak laki-laki cerai kepada istrinya seperti itu. Ya, mama saya bilang gimana caranya? Ya, saya bilang berdoa saja. Karena apa? Anaknya masih kecil-kecil katanya. Ya, mereka masih muda sekali. Jadi, karena katanya saya dengar ada terjadi percecokan ya antara anak menantu ini dengan orang tua, ada percecokan. Sehingga tidak cocok, ya sehingga orang tuanya bilang, ya cerai saja seperti itu. Ya, tetapi kita yang hidup dalam Tuhan ini, ya Tuhan mengajarkan kita, ya pisahkan diri kita daripada orang tua kita. Ya, kita harus pisahkan. Pisahkan itu ya kita nggak boleh dengar masukan-masukan dari keluarga kita yang membuat terjadi pecah belah seperti itu. Ya, tetapi kita harus ya membangun hubungan suami istri dengan ya yaitu kata firman Tuhan, sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Ya, jadi harus satu hati. Antara suami istri harus satu hati. Ya, ada namanya komunikasi dengan baik. Ya, jadi suami istri harus ada komunikasi. Sering terjadi perang dingin dalam rumah tangga. Suami istri tidak mau berbicara, ya tidak banyak komunikasi. Ya, itu akan membuat rumah tangga itu juga dingin seperti itu. Ya, dalam rumah tangga itu harus ada sering komunikasi, harus ada canda ketawa seperti itu. Ya, kami suami istri sudah 20 tahun lebih pernikahan kami. Sampai hari ini juga saya sering bercanda sama istri, tertawa
kadang saya usik dia, kadang kami canda tawa. Jadi hubungan kami itu ya baik di dalam Tuhan. Ya, karena ada kasih Tuhan di dalam rumah tangga kami. Dan ayat 25, mereka keduanya telanjang, manusia dan istrinya itu, tetapi mereka tidak merasa malu. Di sini firman Tuhan mengatakan mereka keduanya telanjang, manusia dan istrinya itu, tetapi mereka tidak merasa malu. Hubungan antara suami istri itu harus ada keterbukaan. Tidak boleh ada rahasia antara suami istri. Ya. Kalau dulu, ya mungkin HP istri punya password sendiri. Saya mungkin punya password sendiri. Ya. Istri tidak boleh tahu, suami tidak boleh tahu. Jadi seperti ada rahasia-rahasia yang tidak boleh diketahui, ya, atau tidak ada ketidakterbukaan dalam hubungan suami istri. Itu yang membuat apa? Curiga mencuriga, ya. Istri mencuriga suami, suami mencuriga istri, itu yang terjadi. Jadi tidak boleh ada yang rahasia, tidak boleh ada ketertutupan, tetapi harus ada keterbukaan, yaitu tetapi mereka tidak merasa malu, ya. Mereka duanya ini tidak merasa malu. Jadi semuanya hubungan suami istri itu harus tahu. Kita harus tahu, ya, apapun tentang istri kita harus tahu tentang apa suami kita. Semuanya itu harus terbuka, ya. Dan firman Tuhan mengatakan bahwa kita harus terbuka, dan juga, ya, firman Tuhan mengatakan bahwa dalam Markus pasal 10, Markus pasal 10 ayat 8 sampai ayat 12. Saya akan membaca untuk kita semuanya. Sehingga keduanya itu menjadi satu daging, demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Ketika mereka sudah di rumah, murid-murid itu bertanya pula kepada Yesus tentang hal itu. Lalu katanya kepada mereka, barang siapa menceraikan istrinya lalu kawin dengan perempuan lain, ia hidup dalam perzinahan terhadap istrinya itu. Dan jika si istri menceraikan suaminya dan kawin dengan laki-laki lain, ia berbuat zina. Ya, jadi apa yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Ingat, inilah rumah tangga di dalam Kristus, yaitu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Ya, jadi hubungan suami istri itu harus apa? Harus minta Tuhan yang menuntun memimpin rumah tangga kita. Karena kita sudah berumah tangga, ya, ada masa persoalan apapun, jangan bilang cerai, ya. Tak boleh. Tetapi cari akal masalahnya itu, ya, selesaikan. Akar masalah itu diselesaikan, ya, yaitu pasti rumah tangga kita dipulihkan. Karena kalau kita cerai, ya, kita nikah lagi atau kawin lagi, itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tetapi yaitu kita harus meliharakan hati kita, dibentuk oleh Tuhan, dipulihkan oleh Tuhan. Ya, jangan keraskan hati kita. Banyak yang terjadi, rumah tangga tidak pulih, yaitu hatinya keras. Ya. Seorang ibu yang mengatakan suaminya tidak baik, tetapi yang kami lihat nggak tahu juga nggak baiknya di mana suaminya, seperti itu. Ya, yang ada adalah kekerasan hati istrinya yang tidak mau mengampuni suaminya, yang tidak mau pemulihan terjadi, seperti itu. Ya. Atau sebaliknya, suaminya mengatakan istrinya tidak baik, ya, seperti itu. Ya. Jadi sebaiknya yaitu baik suami, baik istri di hadapan Tuhan sama, yaitu kita harus mau dipulihkan Tuhan, mau diberkati Tuhan. Dan ketika hati kita dipulihkan Tuhan, maka percayalah kita adalah keluarga yang paling diberkati oleh Tuhan. Kita bersyukur, ya,
semua karena kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan. Kalau dari awal mulanya Tuhan sudah berkenan memberkati pasangan, ya, rumah tangga, sampai hari ini juga Tuhan mau memberkati kita. Rumah tangga yang pertama, keluarga yang pertama dirusak oleh iblis, dan kita percaya hari ini kita hidup di dalam kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Melalui Tuhan Yesus, melalui pengorbanan Tuhan Yesus di atas salib itu juga kita percaya rumah tangga kita yang sudah dirusak oleh dosa, yang sudah dirusak oleh iblis, maka kita percaya dengan pengorbanan Tuhan Yesus Kristus itu rumah tangga kita dipulihkan, diberkati Tuhan. Ya. Dengan darah Yesus itu Tuhan menyucikan hati dan pikiran kita. Tuhan memulihkan rumah tangga kita sehingga rumah tangga kita berbahagia. Amin tuh firman Tuhan. Saya minta WL sehingga maju ke depan.